Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhaturkan selalu kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf yang dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada bab yang baru, Babus Sabar, bab tentang kesabaran. Kita butuh untuk sabar. Setiap hamba senantiasa butuh kepada yang namanya kesabaran dalam hidup, dalam menghadapi segala masalah, dalam problem-problem yang dia hadapi. Itu semuanya butuh kesabaran. Karena kita masih hidup di dunia, dan dunia adalah darul imtihan, tempat untuk kita mendapatkan ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan butuh kesabaran. Bahkan apapun yang kita hadapi di dunia ini tidak lepas dari dua perkara. Imma terkadang kita mendapatkan nikmat, hal-hal yang mengenakkan, yang membuat nyaman. Ini pun butuh kesabaran. Demikian pula terkadang yang menimpa kita adalah musibah, hal-hal yang tidak mengenakkan. Ini tentu lebih butuh dengan kesabaran. Jadi kita itu bersabar bukan hanya tatkala mendapatkan musibah, bahkan kita diperintahkan untuk sabar tatkala berada di atas nikmat. Sabar untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah Subhanahu wa taala
mencurahkan nikmat kepada kita. Karena biasanya orang itu cenderung untuk berbuat maksiat ketika berada di atas nikmat. Maka dia bersabar untuk tetap mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan bahwa hidup butuh sabar. Tetapi yang namanya sabar bukanlah hal yang mudah. Sabar itu sebenarnya berasal dari nama sebuah pohon, nama sebuah tanaman, disebut dengan nabatus sobar, yang rasanya pahit, tidak enak. Jadi ada sebuah pohon, sebuah tumbuh-tumbuhan dikenal oleh orang Arab dengan nabatus sobar, sebuah tumbuhan yang namanya sobar, rasanya pahit. Dari sanalah diambil kata sobar itu. Sobar itu berasal dari bahasa Arab. Makanya para ulama kita mengatakan as-sabru mislusmihi, sabar itu seperti namanya. Murrun madaqatuhu, pahit rasanya, walakin awaqibahu ahla minal asal, tetapi akibat di belakangnya, akibat kesudahannya lebih manis daripada madu. Itulah sabar. Makanya tidak semua orang bisa sabar. Ada orang yang tidak kuat untuk bersabar. Kenapa? Memang dia harus merasakan kepahitan, bahkan terkadang penderitaan. Dia butuh bersabar. Dia tahan dirinya. Jangan sampai terucap darinya dari lisannya kalimat-kalimat yang buruk. Jangan sampai muncul darinya perbuatan-perbuatan yang membuat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kesabaran. Sabar itu secara bahasa, kata para ulama, al-habsu, menahan. Jadi yang namanya bersabar, kita perlu menahan. Menahan apa? Menahan hati, lisan, dan anggota badan kita. Kita kan sering dengar kata sabar ini. Bahkan kita sering disuruh sabar. Sabar menunggu, sabar misalnya kalau ada penyakit yang diderita, disuruh sabar. Bahkan tidak jarang mungkin kita pun menyuruh orang lain untuk sabar. Sabar ya akhi. Nah, sabar itu apa maknanya? Sabar itu secara bahasa artinya menahan, memenjarakan diri. Itu namanya sabar secara bahasa. Adapun hakikat kesabaran, kata para ulama, habsun nafs, menahan jiwa dari segala perkara yang bisa mendatangkan murka Allah. Itu artinya sabar. Menahan diri dari segala perkara yang bisa mendatangkan murkanya Allah. Dari sana kita bisa paham bahwa kesabaran itu ada dalam 3 perkara. Yang pertama, sabar dalam mentaati perintah-perintah Allah. Butuh sabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Bersabar untuk meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi segala takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari takdir-takdir yang menyakitkan, musibah, bencana, sakit, dan semisal itu.
Jadi sabar dalam tiga ini.